Siapa yang bisa berdoa? Latihan anak mulai wanita berdoa mulai. Pelajaran bahasa Indonesia bisa kalian buka berdua yang begitu di bawah atap. Tujuan pembelajaran kita yang hari ini sudah buka semuanya. Yang pertama, identifikasi isi teks. Yang kedua, memahami awalan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyampaikan pendapat di depan umum. Yang keempat, mencari informasi mengenai sebuah topik untuk dipresentasikan. Peta konsep bawah atap. Yang pertama, memahami kata baru dan kata bermakna ganda. Yang kedua, kata penyimpan. Yang keempat, penyusunan pendapat secara lisan dan tulisan atau diskusi. Yang keempat, praktik melakukan diskusi. Di situ ada siapa yang mau membaca? menjadi ibu rumah tangga yang mengurus semua keperluan Lala Bibi dan kalian namun selama panjang Lala mengikuti dan saat jadi setiap selalu jadi setiap nanti Lala dari itu dalam wajiban pertama yang Lala lakukan adalah melakukan tempat itu Lala datang dan ini. Setelah kalian membaca cerita dari keluarga Lala, di situ terdapat beberapa kata-kata baru. Yang pertama yaitu saudara. Ada yang tahu nggak arti kata saudara? Saudara adalah orang yang seibu seayah atau hanya seibu atau seayah saja. Yang kedua, bekerja. Arti kata bekerja melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Yang ketiga, perusahaan. Di situ ada kata perusahaan yang artinya kegiatan atau pekerjaan sebagainya yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan atau dengan menyajikan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa dan sebagainya. Yang keempat, sarapan. Ada yang tahu nggak sarapan apa? Yang kelima, pertumbuhan. Artinya hal atau keadaan tumbuh. Yang keenam, pajangan. Sesuatu yang digunakan untuk menghiasi rumah seperti foto, hiasan, dan vas bunga. Yang kedua, kata bermakna ganda. Ada yang tahu nggak kata yang bermakna ganda itu apa? Kata bermakna ganda adalah kalimat ambigu yang memiliki makna ganda. Kalimat ganda bisa memiliki
menimbulkan kesalahpahaman saat membaca atau melihat kalimatnya karena kata keterangan dengan jumlah yang lebih dari satu. Ide atau situasi yang bisa dipahami dengan lebih dari satu makna. Ambigu biasa ditemukan baik dalam bahasa yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Ambiguitas dinilai baik terutama dalam karya seni, puisi, dan dongeng. Kata yang memiliki dua arti dengan tulisan yang sama disebut homonim. Homonim adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu, namun pelafalan dan ejaannya sama. B. Kata diriwan. Fungsi awalan me. Awalan me memiliki fungsi untuk membantu kata kerja yang meliputi kata kerja transitif dan intransitif. 2. Arti awalan me. Yang A, jika kata dasarnya kata benda, yang pertama menyatakan bekerja dengan alat yang disebut dalam kata, misalnya mengunci. Yang kedua, membuat atau menghasilkan, misalnya menulis. Yang ketiga, membuat seperti berlaku, seperti misalnya menyemut. Yang keempat, mencari atau mengumpulkan, misalnya merotan. Selanjutnya, yang C, menyusun pendapat dengan tempat atau diskusi. Yang pertama, ciri-ciri pendapat. Ciri-ciri pendapat A, bersifat subjektif, yang artinya setiap orang kemungkinan besar akan memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang suatu kejadian yang sama. Yang B, menjelaskan tentang hal tertentu. Isi suatu opini menjelaskan tentang suatu hal atau peristiwa ataupun objek dengan memperhatikan gejala-gejala lalu memberikan prediksi, harapan, dan saran terhadap hal tersebut. Yang selanjutnya C, kebenarannya masih diragukan. Isi suatu opini belum dapat dipastikan kebenarannya sehingga perlu diuji dengan membuktikan. Itulah sebabnya dalam ucapan opini biasanya selalu menggunakan kata mungkin, misal, menurut saya, dan lainnya. Yang kedua, unsur-unsur pendapat. A, nilai kepercayaan. Pada umumnya seseorang mengucapkan opini terhadap suatu hal berdasarkan oleh adanya kepercayaan. Nilai kepercayaan ini terbentuk dapat dipengaruhi oleh agama, politik, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, sikap. Sikap seseorang dalam menyikapi suatu peristiwa akan melahirkan suatu opini. Adapun pernyataan sikap tersebut bentuknya bisa membenarkan atau menyangkut informasi lain yang dilihat atau didengar melalui suatu media. Yang C, persepsi. Opini pasti dapat terbentuk karena adanya persepsi, karena persepsi merupakan pemberian makna terhadap suatu peristiwa. Ada ciri-ciri dari pendapat yang tadi telah dijelaskan. Ya, silakan ya. Setelah materi yang kakak jelaskan tadi, kalian sekarang bisa membentuk beberapa kelompok. Berapa ini berarti?
Ciri-ciri pendapat yang pertama bersifat subjektif, yang kedua menjelaskan tentang hal tertentu, yang ketiga kebenarannya masih diragukan. Atau biasa kata diskusi itu biasanya diawali dengan kata misal, menurut saya, dan lainnya. Yang keempat, praktek melakukan diskusi. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.